Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita mengucap syukur tentunya hanya kepada Tuhan Yesus, karena kita tahu bersama hanya karena Tuhan, hanya karena kemurahan dan anugerahnya saudara dan saya masih ada sampai hari ini. Sebelum kita melangkah melakukan setiap kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius 15 ayat 11, langsung lompat ayat 18 dan seterusnya. Matius 15 ayat 11, 18 dan seterusnya. Matius 15 ini diberikan perikop yaitu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayatnya yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang telah kita baca di pagi hari yang indah ini menjelaskan bahwa Yesus menekankan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut yang sudah kita baca dalam ayat yang ke-19, yaitu dari hati segala pikiran jahat, pembunuhan dan sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bahwa maksud Yesus di pasal yang ke-15 ini ayat yang ke-11 bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar. Karena begini, saya pernah dapati orang-orang yang rumit dengan hal-hal makanan, dengan istilahnya terlalu berlebihan menanggapi soal makanan. Tidak boleh seperti ini, mungkin tidak boleh makan ini. Nah, itu yang saya dapati. Terlalu ribet dengan peraturan-peraturan soal makanan. Tetapi di sini Yesus berkata sendiri, bukan apa yang masuk. Jadi tidak usah ribet, bukan apa yang masuk, saudara yang kasih Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Karena kita tahu bersama, setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan, ingat baik, itu pasti timbul dari hati kita. Nah, di sini ditekankan dalam ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa saja? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada juga pengalaman dari saudara yang pernah mendapati orang-orang yang ribet, yang melakukan hal-hal yang istilahnya sebenarnya tidak harus dilakukan, peraturan yang tidak harus, sebenarnya ada peraturannya. Oh, tidak boleh kalian makan ini karena adat istiadat kita ini haram, atau enggak ini tidak layak dimakan. Tetapi Yesus sendiri berkata, bukan apa yang masuk, saudara, tapi apa yang keluar. Jadi jangan permasalahkan apa yang masuk dalam mulut kita. Jangan permasalahkan soal makanan dan minuman. Itu sebenarnya tidak masalah. Apapun yang kita makan tidak masalah. Tapi apa yang keluar yang harus kita jaga sebenarnya. Kecuali saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin dalam keadaan sakit yang harus menjaga makanan-makanan tertentu. Mungkin dalam kita merasakan kolesterol berlebihan, kita harus jaga jangan terlalu makan banyak ini. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah, karena kita menjaga kesehatan kita. Tetapi yang terlalu ribet, yang melarang ini, melarang ini, demi apa? Ada istiadat mungkin, demi ini, itu hal yang ribet. Yesus berkata, bukan apa yang masuk dalam mulut kita yang bermasalah, yang menjadi rumit, yang najis, tapi apa yang keluar dari mulut kita, itu yang jadi masalah sebenarnya, yang menajiskan diri kita. Yaitu apa? Perkataan yang sia-sia, pemikiran yang jahat,
dengan pemikiran yang jahat, akhirnya apa? Ada pembunuhan. Semuanya itu yang menajiskan kita sebenarnya. Saya akan membahas sedikit juga tentang adat istiadat orang Yahudi dalam ayat yang pertama, pasal 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Kita lihat adat istiadat orang Yahudi ternyata harus membasuh tangan baru bisa makan. Kalau tidak, itu najis, haram bagi mereka. Tetapi Yesus sendiri berkata, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat? Nah, kita kan singgung sedikit tentang ini. Maaf bicara kalau saya berbicara tentang adat mungkin, atau saya berbicara tentang suku. Karena kita tahu bersama, mungkin ada setiap suku tertentu yang mempunyai peraturan yang bertentangan dengan perintah Allah. Misalkan contoh seperti ini. Ada mungkin ada salah satu suku yang melarang makan kalau tidak pakai sendok, melarang makan kalau tidak dibasuh tangannya. Tapi Yesus berkata dalam pasal 15 ayat yang ke-20 bagian terakhir, "Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Jadi terang-terangan di sini Yesus membantah adat istiadat orang Yahudi. Karena apa? Karena Yesus tidak mau, Yesus tidak mau terlalu ribet mungkin dengan peraturan-peraturan nenek moyang. Mungkin Yesus meluruskan semua peraturan-peraturannya dan memudahkan orang, karena dia tahu, ya kita tahu bersama Yesus Allah yang luar biasa. Dia mengerti segala keadaan dan dia mengasihi saya dan saudara. Mungkin peraturan ini dia buat untuk meringankan kita umat manusia. Jangan terlalu ribet dengan hal-hal seperti itu. Karena hal kerajaan sorga, firman Tuhan bilang, bukan masalah makanan dan minuman atau dan sebagainya, tapi apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kegiatan kita di dunia ini yang sia-sia, itu yang sebenarnya. Kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia kepada keluarga kita, mengeluarkan pemikiran yang jahat kepada orang-orang yang di luar kita. Maksudnya orang-orang yang di luar, ataupun mungkin dalam keluarga kita. Nah, ini sebenarnya yang menajiskan orang, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di pagi hari yang indah ini kita sudah mengerti bahwa semuanya soal makanan, apapun itu sebenarnya tidak menajiskan. Jadi jangan terlalu membuat peraturan yang berlebihan soal makanan. Tetapi apa yang keluar, jadi begini, gak usah terlalu pusing soal makanan, soal apapun itu, tapi pikirkanlah soal pribadi kita, apa yang harus kita lakukan. Lakukanlah yang baik, jangan lakukan hal yang sia-sia, karena itulah yang menajiskan diri saya dan saudara, kata Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita di pagi hari yang indah ini mengerti akan firman Tuhan. Dan kita melihat mungkin kita ada yang melekat, mungkin yang gimana ya, ketergantungan dengan adat istiadat. Kalau memang ada peraturan-peraturan tertentu yang berlawanan dengan perintah Allah, mari kita ikut firman Tuhan. Contoh begini, ada yang pernah saya dapati begini. Tidak mau beribadah, padahal Tuhan berfirman, Yesus berkata bahwa mari kita jangan pernah jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi saya pernah dapati salah satu orang berkata begini, saya tidak bisa beribadah karena maaf saya bicara ya, adat istiadat suku saya harus melakukan ini dalam hari ini, makanya saya tidak sempat ibadah. Nah, ini salah satu contoh kecil saja yang dimaksud Tuhan. Jangan pernah kita seakan-akan mengikuti adat istiadat yang berlawanan dengan firman Tuhan, yang berlawanan dengan perintah Allah. Ini yang Yesus tidak mau, ini yang Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan. Jangan mementingkan adat istiadat yang peraturannya berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, semoga kita mengerti firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Bapa dalam surga, kembali lagi kami mengucap syukur hanya kepadamu lewat firman yang datang daripadamu yang mengajarkan kami soal makanan, soal adat istiadat, soal apa yang menjadi ribet. Ternyata bukan itu yang menajiskan kita, tetapi apa yang keluar dari hati kita, dari mulut, dari tingkah laku kita, itulah yang sebenarnya menajiskan orang, hal-hal yang sia-sia. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati bahkan sertai sepanjang hari ini. Biarlah ya Tuhan semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin.